Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Berjumpa lagi dengan saya, Betty Nurvitasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tulungagung. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Kita harus mengingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lainnya pasti berbeda, bukan? Yes! Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di dalam kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Kita melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama yaitu kesiapan murid atau readiness. Guru harus melakukan asesmen awal. Guru harus mengetahui dan menilai pengetahuan awal untuk menentukan apa yang telah murid ketahui. Kedua yaitu minat belajar murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara satu anak dengan yang lainnya. Bahan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Let's go! Yang pertama adalah mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, komunikasi dengan guru sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, atau bisa juga menggunakan berbagai penilaian. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu dari ketiganya, yaitu diferensiasi konten. Berkaitan dengan mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau standar kurikulum. Yes! Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang dijalani murid. Dan diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Jawabannya tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Setelah mempelajari modul 2.1 ini, maksud saya tentang pembelajaran berubah, di mana saya semakin menyadari bahwa untuk dapat menghadirkan proses pembelajarannya efektif dan bermakna, saya harus memahami keberagaman murid yang ada di kelas. Saya juga semakin menyadari bahwa saya dapat merancang pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan murid akan belajarnya, sehingga tujuan pembelajaran yang dapat tercapai secara optimal. Perubahan pemikiran tersebut berkontribusi sangat besar bagi proses pembelajaran. Saat ini dalam merancang proses pembelajaran, saya sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan merumuskan tujuan pembelajaran sesuai topik dengan mengakomodasi keberagaman murid yang ada di kelas. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memetakan kebutuhan murid, merancang strategi sesuai dengan konten, proses maupun produk. Dalam pelaksanaan suatu program pasti ada tantangan dan kendala, dibutuhkan tahapan agar suatu program tersebut berhasil. Namun saya optimis dengan adanya praktik pembelajaran berdiferensiasi saya lakukan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi murid dan proses pembelajaran saya. Saya fokus pada tujuan bahwa apa yang saya lakukan semuanya berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan belajar murid. Terima kasih telah menyimak. Semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.